Batu bara, semua kekayaan yang ada di bawah perut bumi, itu yang membuat siapa? Yang berjasa untuk membuat ini siapa? Kan tidak ada. Itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Siapa? Rakyat. Bangsa Indonesia semua manusia sama. Kok diberikan kepada swasta asing? Swasta Indonesia pun saya nggak mengerti. Mengapa swasta Indonesia bisa mendapat tambang batu bara? Bisa mendapat tambang. Dan yang aneh, coba tolong diselidiki. Tambang batu bara itu milik seorang warga negara Indonesia. Tetapi yang mengeksploitasi siapa? Dia kan hanya dipakai untuk Indonesiaan. Ini loh orang Indonesia kami. Tapi sebetulnya di belakangnya yang mengendalikan kan asing semua karena tidak punya teknologi, tidak punya modal. Coba kita teliti satu persatu yang punya batu bara. Tapi betul-betul diteliti. Di belakangnya asing. Nah, jadi karena kita baru membangun ekonomi dengan sumber daya alam, Bung Karno sudah mengerti, sekolahkan supaya dikelola sendiri karena ini adalah modal awal yang luar biasa besarnya. Modal awal yang bisa menghabiskan cash luar biasa kalau dikelola sendiri oleh pemerintah. Tapi langsung diberikan kepada asing. Pak Harto memikirkan mengenai manufacturing industry. Kita jangan mimpilah. Manufacturing apa? Kalau manufacturing kerajinan tangan segala macam kan tidak ada artinya nilai. Akan tetapi otomotif saja tidak sampai. Yang paling tradisional otomotif tidak bisa membuat. Mereknya pun semua merek asing. Kijang yang bagian terbesar dari komponen dibuat di Indonesia namanya kan Toyota. Semuanya merek-merek asing. Nah, ini sekarang di mana insinyur Indonesia yang dikatakan oleh Bung Karno ini itu ada. Tetapi yang paling menyedihkan mereka adalah menjadi pegawai gajian dari majikan-majikan korporat-korporat besar asing maupun korporat-korporat besar bangsa Indonesia sendiri sebagai orang swasta menguasai kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia. Dia tidak ikut membuat, tapi mereka oligark kekayaan ini yang Indonesia. Nah ini perlu difikirkan secara mendalam dan kita gugat kembali. Ya, apakah realistis? Kalau kita mempunyai keberanian, bukan kematian perang, pasti kalah lah. Nggak punya senjata nuklir, nggak punya apa-apa, pasti kalah. Bukan itu. Tapi saya mempunyai pengalaman. Ketika saya Menko, saya menerima warisan dari 2 Menko. Yang satu Pak Ginanjar, yang satu Pak Suhut atau lupa lagi ya. Karena zaman Pak Harto ada 2 Menko, pada akhir zamannya Pak Harto 2 Menko. Yang satu Menko urusan pembangunan, yang satu Menko lengkapnya. Mereka mengatakan, oh Pak Hartarto. Dia mengatakan, karena kita sudah kenal, jadi nggak formal, quick. This is your bloody mission impossible. Apa itu? Pak Harto memberikan lisensi kepada anaknya membangun listrik swasta yang disebut IPP, individual 27 perusahaan Amerika, yang Indonesia sebetulnya milik orang Amerika, dan mereka boleh menentukan harga jual, sedangkan transmisi dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, mereka menjualnya dengan harga mahal, kita kan rugi besar. Mereka untung besar kan. Kerugiannya $30 miliar per bulan, per tahun. Kamu yang harus menyelesaikan this mission impossible. Saya Menko, Menteri ESDM-nya Pak SBY. Jadi, ya kita harus selesaikan. Kita panggil semua 27. Saya mengatakan begini, kami mengetahui bahwa kontrak sudah kami tanda tangani, ngerti. Tetapi
tuan-tuan yang terhormat kan mengetahui bahwa ini adalah kontrak yang koruptif. Yang koruptif sifatnya dan mengakibatkan kerugian kami 30 miliar per bulan. Please, be reasonable. Jadi kurangilah keuntungan Anda yang berlimpah-limpah itu, kami tetap rugi. Tetapi kerugiannya jangan sampai 30 miliar. Tolong, kalau mau bekerja lama. Kalau ini begini terus caranya, saya tidak bisa menjamin bahwa rakyat akan bangkit melawan tuan-tuan sekalian. Akhirnya satu persatu berunding. Jurundingnya Pak Kuntoro, Mangun Subroto, dipimpin oleh Pak SBY. Nah, saya tentu terlibat sebagai Menko, tapi kan saya bukan kementerian yang punya hak memutus mereka semua. Cukup berhasil, saya lupa angka-angkanya, tetapi drastis. Harus punya keberanian seperti itu mengenai utang. Ya, misalnya, harus punya keberanian untuk mengatakan begini loh, di seluruh dunia, itu dimanapun di perguruan tinggi apapun diajarkan. Kalau memberi utang kepada orang, Anda itu mesti menilai dia bisa bayar kembali apa tidak. Dan kalau yang bersangkutan terbuka, Anda yakin bisa membayar kembali, nyatanya tidak bisa membayar kembali, Anda kan ikut bersalah. Ikut bertanggung jawab. Jadi saya minta pemotongan, haircut, minta perpanjangan, segala macam. Itu saya jalankan di Paris Club. Instead of 2,6 miliar yang tidak mampu dibayar 1 tahun, dengan cara demikian mendapat 3 tahun sekaligus. Jadi mereka bisa diajak bicara, tapi kita mesti rasional, argumennya yang kuat, buktinya yang kuat. Saya mengatakan bangsa Indonesia ini sedang dilanda korupsi, dan tuan-tuan yang terhormat dari seluruh dunia ini mendukung para koruptor Indonesia untuk menghabisi kekayaan alam kita. Is that reasonable? Dan kalau tuan-tuan bersikap demikian, apakah tidak bisa dipahami bahwa Indonesia lebih menjurus ke kiri ideologinya? Nah, dengan pembicaraan seperti itu, saya mengalami, tetapi saya sekaligus heran. Semua dirjen yang menunjang, yang ikut di dalam rapat-rapat, ini kan pernah semuanya rata-rata bersekolah di sekolah perguruan tinggi. Apakah mereka tidak pernah berdebat sangat keras? Mengapa menghadapi orang-orang asing? Di sini kok begitu lunak? Maka terjadilah menurut saya yang oleh Bung Karno ditakuti setengah mati. Kita nanti sudah merdeka. Hati-hati. Bisa menjadi a Nazi van coolies and a coolie under the Nazis. Yang berarti kita ini nanti akan tetap bisa menjadi bangsa yang terdiri dari kuli-kulinya orang asing di dalam negeri sendiri dan menjadi kuli di dalam pergaulan antar bangsa. Apakah hal ini sudah terjadi atau belum? Saya tidak mau mengatakan apa-apa, oleh karena saya tidak mau mengkritik, tidak mau apa, dan saya juga tidak punya data yang akurat. Please, masukkan.